aplikasi Talentex seperti apa, melakukan program pengembangan dan juga melakukan promosi ya di dalam karir sistem. Nah, ini ada 5 agenda yang kita sajikan untuk hari ini. Nah, kita lihat situasi bisnis ya, perubahan bisnis saat ini dan masa depan itu seperti apa. Ya, semuanya larinya ke digital. Ya, dan zaman juga berubah. Saat ini yang banyak berperan adalah anak-anak milenial. Ya, kayak saya ini generasi X, ya, harus juga mengikuti perubahan yang terjadi. Ya, kita sehari-hari saja bisa kita lihat ini. Ya, dulu kita mau berangkat dari rumah ke kantor, biasanya naik ya sebagai awal naik umum gitu ya, menunggu di halte. Sekarang digital, sudah ada beberapa aplikasi. Sudah ada beberapa aplikasi yang digital, jadi gampang saja kita mau berangkat ke kantor. Nah, di kantor kita juga menghadapi digitalisasi. Ya kan, mau masuk ke kantor kita harus sprint ya. Nah, menggunakan software aplikasi macam-macam. Saya sebenarnya juga dulu memiliki satu perusahaan pembuatan software aplikasi, namanya Mahatma Java Code. Tapi agak leren saat ini. Nah, berikutnya kita bisa lihat ini bagian produksi di perusahaan sudah masuk di era digital ya. Kemudian lini bisnis yang lain, marketing, itu juga udah digitalisasi dari offline ke online ya. Kalau kita perhatikan, offline itu juga sudah mulai banyak ditinggalkan dari sisi bisnis, seperti perusahaan swalayan atau Matahari gitu ya, department store, itu juga sudah mulai sepi, kalah dengan model Bukalapak, model Tokopedia, ya, Lazada. Nah, pemasaran sudah berbeda. Di manajemen, itu penggunaan tools manajemen juga sudah ke arah digital. Ya, arahnya ke sana. Ya, dari sebagai contoh untuk pembuatan KPI, ya, sistem coaching anak buah itu sudah digital menggunakan model Android, ya. Dan situasi ini dengan adanya digitalisasi memungkinkan kita juga untuk bekerja di berbagai area tempat ya. Kalau dulu kerja hanya di kantor, kalau sekarang memungkinkan untuk kerja di banyak tempat, di kafe, kemudian di rumah, itu bisa kita lakukan. Nah, pandemi COVID yang terjadi saat ini sebenarnya hanya sebuah trigger untuk masuk ke dunia industri 4.0 ya. Dunia industri 4.0 ini sebenarnya sudah kita bergeser ke sana, dan COVID ini di Indonesia menjadi trigger, mau nggak mau kita mesti lebih cepat pindah ke digitalisasi. Nah, terus manajemen banyak berkembang di sini, ada penggunaan Zoom, kemudian ada penggunaan Google Meet, ada penggunaan Webex dan lain-lain. Dulu manajemen yang tidak menggunakan alat-alat seperti ini, mau nggak mau dipaksa harus mengikuti perubahan yang terjadi, ya, harus menggunakan tools manajemen tersebut, ya. Tapi sebenarnya kayak Zoom itu masih ini hanya bisa dikatakan alat yang cukup sederhana gitu ya, karena hanya untuk teleconference webinar. Sebenarnya ada alat-alat tools manajemen lain yang bisa digunakan
untuk analisa keputusan, untuk decision making gitu ya. Dan sekarang eranya adalah era big data. Nah, tapi di antara kesenjangan digitalisasi ini kita ada kesenjangan yang dimiliki. Saya tampilkan di sini sebuah penelitian ya, dan kemarin juga ditampilkan di LinkedIn ya, penelitian ini di sebuah perusahaan bahwa kesenjangan digital talent ini menghambat program transformasi mereka. Organisasi mereka kehilangan keunggulan kompetitif karena kekurangan digital talent. Nah, ini kesenjangan ini terjadi bila terjadi di area manajemen, padahal itu sebuah krusial ya bagi organisasi. Ya tentunya keunggulan kompetitifnya akan menjadi masalah. Ya, kalau kita lihat data lagi ya, kesenjangan bakat dalam soft skill lebih menonjol daripada hard digital skill. Nah, kalau kita hard digital skill itu seperti apa sih? Kita pasti paham tentang Zoom, tentang Webex, tentang Google Meet. Tapi bagaimana menggunakan alat itu untuk melakukan analisa masalah? Bagaimana alat itu untuk melakukan pemasaran? Nah, ini yang masih banyak belum dilakukan. Ya, kesenjangannya. Nah, ini bisa kita lihat ini. Nah, ini sebagai contoh ini untuk marketing ya. Marketing skill gap untuk penjualan lewat online ya, untuk marketing ini juga masih cukup tinggi ya. Dan ini padahal merupakan sebuah kompetensi yang wajib dimiliki ya untuk era saat ini. Nah, kita bicara tentang perang talenta ini saat ini ya. Digitalisasi ini menyebabkan kita mesti memiliki talenta-talenta di bidang itu. Ya. Nah, kalau kita lihat dari data penelitian yang saya tampilkan ini, untuk digital marketing ini talentanya susah didapatkan. Ya, bagaimana menggunakan internet, bagaimana menggunakan Zoom, menggunakan Webex untuk digital marketing. Nah, ini masih banyak yang mengalami kesulitan. Ya, ini cukup besar ini. Ya, digital marketing berada di mana ini? Mencarinya 85% tingkat kesulitannya. Cyber security berapa ini? 79. Network arsitektur 79. Nah, dengan keterbatasan talenta-talenta yang dimiliki ini, nah, kita perlu mensiasati bagaimana mendapatkan dan mengembangkan talenta-talenta untuk menyiapkan perusahaan kita dalam era digitalisasi ya. Ini kita belum apa-apa sudah ada industri 5.0 itu ya, yang diberikan di Jepang. Nah, belum 4 belum selesai udah lari ke 5. Nah, ini tantangannya cukup besar ini ya. Jadi talenta-talenta yang kita butuhkan ya untuk mensupport organisasi, mensupport bisnis. Nah, ini perlu kita kembangkan. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh divisi Human Capital sebagai business partner? Ya kan? Nah, ini yang perlu kita lakukan saat ini ya. Kita perlu siasati, kita buat strategi ini. Apa yang perlu kita lakukan ini sebagai divisi pengembangan SDM, sebagai divisi Human Capital. Ya. Oke. Kalau kita lihat, pertama kita harus merumuskan talent strategi itu seperti apa, itu Bapak Ibu sekalian ya, talent strategi. Kita perlu merumuskan, nah ini secara umum seperti ini Bapak Ibu ya, bangunannya seperti ini.
Fondasi dasar dari sebuah organisasi adalah bisnis strategi, ya, bisnis strategi. Nah, bisnis strategi kemudian oleh bagian Departemen SDM atau Human Capital diturunkan ke dalam talent strategi. Ya, jadi ini adalah kemampuan perusahaan, ya, yang disediakan perusahaan untuk menerjemahkan dalam bakat-bakat, ya, yang dibutuhkan untuk mengembangkan organisasi. Nah, di sini pilarnya adalah ada dua ini, segment rules by value dan workforce analytic. Ya, segment rules by value itu seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Segment rules itu adalah perannya dalam organisasi. Nah, kita bisa bedakan di situ adalah pertama adalah segmen struktural dan yang kedua adalah segmen fungsional, ya, atau struktural dan spesialis. Nah, kemudian jumlahnya berapa? Nah, jumlahnya berapa itu dihitung dalam workforce analysis, ya. Nah, setelah itu kita membuat strategi talent plan, ya. Strategi talent plan ini menjadi arah atau dasar bagi HR untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung strategi perusahaan. Nah, ini sebagai contoh ini implementasi strategi. Saat ini banyak perusahaan sudah menggunakan teknologi digital. Kita ke arah sana, Bapak Ibu sekalian. Ya, industri kita bergerak ke sana. Ya, hampir semuanya. Beberapa waktu yang lalu sebelum corona saya datang ke industri pertambangan. Ke industri pertambangan di Berakul sana. Ya. Itu digitalisasi sudah cukup terasa. Dari penggunaan alat berat, ya. Kalau dulu penggunaan alat berat itu masih sederhana, Bapak Ibu sekalian, ya. Masih sederhana seperti menggunakan mobil itu, kopling gitu, ya. Tapi kalau sekarang sudah menggunakan digitalisasi. Ya. Nah, pemahaman komprehensif mengenai strategi ini merupakan dasar, ya, bagi kita untuk melakukan talent strategi. Nah, talent strategi ini adalah sebuah usaha kita untuk menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, talent strategi ini memberikan pandangan terhadap tipe, jumlah, dan kualitas dari talenta yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi. Nah, ini segmen rules-nya tadi sudah saya jelaskan. Segmen rules-nya itu apa sih? Peran-peran apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, kalau kita lihat di peran dalam organisasi itu ada struktural dan fungsional, ya. Nah, kalau saya lihat kemarin di peserta ini ada yang swasta, ada yang dari lembaga pemerintah, ya. Tapi pada dasarnya saya kira sama ini, ya. Peran-perannya sama, struktural dan fungsional. Nah, mengenai jumlahnya ini, berapa jumlah yang dibutuhkan, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini juga perlu kita hitung. Ya, perlu kita hitung. Beberapa waktu yang lalu saya pernah melakukan penghitungan di PLN. Di jenjang struktural itu ada manajemen muda, madya, manajemen utama. Nah, kalau kita lihat, hitung, ya, manajemen utama itu kira-kira 5 tahun ke depan itu udah pada pensiun. Nah, jadi arahnya, maksud saya, berapa orang yang akan pensiun, berapa jumlah yang dibutuhkan itu sebenarnya bisa kita prediksikan. Ya, itu dari sisi segmen struktural yang pernah saya lakukan. Nah, kemudian kita membuat strategic plan, ya, untuk mengarahkan HR dan para eksekutif perusahaan dalam tindakan yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi. Nah, jadi bakat-bakat apa sih yang dibutuhkan ini? Nah, ini kita kemudian formulasikan ke dalam strategi talent plan. Sebagai contoh, gambarannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, talent implication of business strategy. Taruh saja perusahaan Anda ingin menjadi market leader. Ya, ingin menjadi market leader. Untuk menjadi market leader,
strategi bisnis apa sih yang dilakukan oleh perusahaan Anda? Ya. Pertama adalah sell direct to customer. Yang kedua adalah strategi yang kedua adalah maximize magnetic of high definition. Strategi yang ketiga adalah reinforce atau advanced brands. Nah, untuk menjadi market leader menggunakan 3 strategi ini. Nah, kemudian kita lihat ini value driver yang dimiliki oleh perusahaan itu apa? Ya, pertumbuhan customer relationship ya masih bisa dilakukan. Kemudian develop new product bisa dilakukan. Extend current product lines ya bisa pengembangan pabrik salah satunya itu juga bisa dilakukan. Maintenance customer service level. Nah, sebagai contoh maintenance customer service level itu seperti apa? Misalkan Anda mempunyai kartu kredit atau memiliki kartu Garuda GFF ya, itu biasanya ada level customer-nya. Ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, kemudian yang dimiliki oleh perusahaan itu apa sih? Organization capabilities. Perusahaan itu memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi, memiliki kemampuan dalam market knowledge, memiliki kemampuan dalam customer centric, dan bisa memiliki kemampuan dalam supply chain management. Nah, di situ kemudian diterjemahkan Bapak Ibu sekalian dalam peran-peran di dalam organisasi. Peran pekerjaannya itu apa sih dari kemampuan organisasi ini? Nah, kalau kita lihat di sini sebagai contoh saya, ya, market research, product management, supply chain management, sales management, dan web fulfillment. Nah, dari formulasi ini, kemudian kita menemukan bakat yang disebut bakat organisasi. Itu yang dimiliki oleh 5 peran ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita ketika bicara tentang talent management, kita hanya berbicara tentang sesuatu yang khusus, ya, yang kita temukan dalam 5 peran ini. Ya, beda dengan berbasis kompetensi. Kalau berbasis kompetensi, semua departemen itu berperan. Tapi kalau kita bicara tentang bakat, ini hanya di 5 ini, ya. Dan fokus kita kemudian kita arahkan ke dalam 5 peranan ini. Nah, ini hanya sebagai contoh ya. Nanti Anda bisa kembali lagi identifikasikan ke perusahaan-perusahaan Anda, Bapak Ibu sekalian. Oke, tahap talent development. Saya kira tidak begitu berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Ya, saya pernah di Astra, pernah juga membantu di Telkom. Pada dasarnya ada 4 tahapan yang bisa kita formulasikan. Pertama adalah mengidentifikasikan critical position. Yang kedua adalah identify potential talent. Yang ketiga adalah melakukan talent development intervention. Yang keempat adalah retain and optimize talent pool. Ya, bagaimana mempertahankan mereka agar mereka tetap mau tinggal. Oke, untuk bagian yang pertama itu dulu Mas Agung. Ya. Baik Pak Adi, sebelum masuk ke tema kedua mungkin bisa pindah posisi Pak. Suara agak menggema seperti itu. Oke. Kita bicara bagaimana mendapatkan talenta. Untuk mendapatkan talenta, Bapak Ibu sekalian, kita perlu rumuskan bahwa kegiatan itu ya untuk talent management itu perlu kita kembangkan dari dalam atau kita rekrut dari luar. Ya, nah ini kita perlu membuat sebuah kebijakan. Ya. Nah ini
kebijakan ini perlu kita buat Bapak Ibu sekalian ya. Nah, karena itu sebagai sebuah pijakan ya untuk memenuhi program suksesi, kita bisa lakukan lewat promosi, lewat rotasi. Ya, kita bisa lakukan model itu. Asas yang digunakan, maaf ini ada teknis sebentar. Asas yang digunakan untuk melakukan talent management itu adalah kita ada beberapa asas ya, kesamaan, keterbukaan, objektif, dan juga ya sesuai dan transparan ya kepada semua kandidat. Nah ini prinsip dasar yang lain ya. Pada dasarnya bisa dilakukan dengan melakukan pengembangan pemimpin dari dalam ya Bapak Ibu sekalian, pengembangan pemimpin dari dalam. Kemudian karyawan itu sendiri mestinya juga proaktif ya, mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab, menerima tanggung jawab yang baru ya. Jadi talent management ya perlu kita buat dasar-dasarnya. Oke. Kemudian bagaimana kita melakukan identifikasi? Ya. Kita tadi setelah merumuskan kebijakan, bagaimana kita memperolehnya dari dalam atau dari luar. Nah, kemudian kita harus mengidentifikasikan critical position. Nah, posisi-posisi apa yang bersifat fundamental bagi kemajuan organisasi yang kritis gitu ya. Nah, ini biasanya kita identifikasikan dulu dalam analisa tadi, segmen dan juga workforce analysis ya. Posisi-posisi yang fundamental tadi dalam implication of ya, strategik tadi sudah saya jelaskan ya. Tadi kalau ada 5 peranan ya. Dan itu tidak tergantung pada hierarki dan posisinya juga relatif sulit dicari. Kita fokus kita ke situ Bapak Ibu sekalian ya, untuk critical position. Nah, ini sebagai contoh seperti ini ya. Kita lihat sebagai critical position. Ilustrasinya sebenarnya sederhana ini. Saya ambil dari materi yang pernah saya dapatkan ini ya. Sebagai contoh gini, bagi sebuah warung makan, posisi seorang koki adalah posisi yang amat vital dan bukan kasir atau pelamu saji atau bagian purchasing ya. Nah, jadi krusialnya berada di apa ini? Di rumah makan, koki. Demikian pula ketika kita melihat Microsoft atau Google ya, posisi yang penting itu adalah programmernya, bukan bagian finansial, human resource, customer service atau warehouse-nya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebagai gambaran. Jadi kita critical position ini hanya terbatas kepada mana core yang langsung mensupport kepada strategi bisnis. Nah, ini kemudian implikasinya jelas ini. Bagaimana cara kita mendapatkan talenta-talenta itu agar tetap tinggal ya. Warung mempunyai koki yang pinter masak ya. Pelanggan banyak sering hadir. Setelah kokinya resign gitu, makanannya jadi berbeda. Ya kan? Nah, itu kemudian warungnya juga bisa berkurang peminatnya. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan mapping? Nah, untuk melakukan mapping di Astra ya, ada namanya form evaluasi kompetensi individu. Ya, evaluasi kompetensi individu di situ biasanya ada history karyawan. Ya, hasil assessment center, kemudian hasil kompetensi interview dan HAV-nya ya.
Nah, itu digunakan sebagai dasar untuk melakukan ya, untuk menganalisa kompetensi, ya, mengukur kompetensi. Sebagai contoh seperti ini, ya, ini adalah penghitungan untuk KPI, ya. Kemudian ini adalah kompetensi, ya. Saya kira di tempat Anda juga sudah punya, tidak akan saya jelaskan panjang lebar. Nah, tapi di era digital ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus menambahkan kompetensi digital yang di dalam kompetensi yang diukur, ya, kompetensi digital. Nah, kompetensi digital untuk era digitalisasi sekarang ini bisa kita tempelkan kepada talenta-talenta yang dibutuhkan oleh organisasi. Ya, talenta-talenta yang dibutuhkan organisasi, Anda tempelkan kompetensi digital. Kompetensi digital itu mulai dari sekedar literasi digital, ya. Literasi digital itu seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Anda bisa baca di sini, yaitu kemampuan untuk menggunakan internet, gitu ya, menggunakan aplikasi baru, ya. Tapi juga pasti bukan hanya kemampuan literasi digital saja, tapi juga sudah soft skill berkaitan dengan digitalisasi. Misalkan digunakan untuk menganalisa masalah, mengambil keputusan, untuk komunikasi. Nah, kompetensi digital itu perlu kita tempelkan dalam kompetensi yang kita ukur. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memiliki kamus kompetensi, kompetensi digital ini bisa Anda tambahkan ini. Ya, bisa Anda tambahkan. Nanti bisa menjadi compulsory base, ya, yang wajib dimiliki oleh semua posisi yang ada di organisasi. Selanjutnya, nah, untuk melakukan talent mapping, Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa tahapan. Pada dasarnya adalah kita memadukan, ya, talent mapping itu memadukan hasil kompetensi, hasil penilaian talenta, dan hasil dari performance appraisal yang digabungkan. Nanti kita lakukan talent mapping, nah nanti ketemu human asset value. Ya. Nah, ini untuk talent mapping, metodenya, ya, untuk melakukan penilaian ini bisa menggunakan, kalau dulu modelnya waktu saya di Astra itu menggunakan assessment center, ya, assessment center. Tapi juga penilaiannya bisa dilakukan oleh atasan saja. Kalau dulu di Astra itu saya ada namanya form evaluasi kompetensi individu, yaitu yang menjadi dasar untuk talent mapping, untuk penilaian kompetensi. Ya, itu bisa penilaiannya oleh atasan saja, ya. Nah, tapi kalau Anda, perusahaan Anda, organisasi Anda memiliki budget cukup besar, ya, bisa menggunakan assessment center. Tapi kalau dananya terbatas gitu Bapak Ibu sekalian, bisa menggunakan alat ukur DISC atau MBTI. Ya, DISC, MBTI itu bisa digunakan untuk memetakan talenta, ya. Kalau yang assessment center biasanya karena sudah memiliki kamus kompetensi. Kalau di perusahaan Anda belum memiliki kamus kompetensi, ya gunakan DISC, MBTI atau tools yang lain, Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, nah ini sebagai contoh, ya, hasil talent mapping ini adalah nanti ada 9 grade. Ada 9 grade, ya. Ini grade 1 sampai 9. Nah, yang kita sebut talent adalah orang-orang yang berada di grade ini. Sorry, ini masih saya urutkan ini, ya. Berarti yang di sini nih 6, 8, 9 ini, itu yang disebut talenta. Nah, kemudian bagaimana melakukan program pengembangan, ya? Setelah kita petakan, bagaimana melakukan program pengembangan, Bapak Ibu kalian? Ya. Untuk melakukan pertanyaan masuk, Pak Adi. Saya ini dulu satu materi dulu, nanti bisa dilakukan pertanyaan, Mas Agung. Ya. Baik. Ini tentang talent development, ya. Penyusunan program pengembangan untuk talent ini, ya, bisa dilakukan lewat 3 ini. Sorry, pengembangannya tadi, ya,
di talent mappingnya beda-beda ya, talent mappingnya beda-beda ya, jadi bisa menggunakan model yang berbeda ya. Kalau kita bicara satu itu orang Deadwood, nama ini adalah sebenarnya problem employee, orang-orang bermasalah ya, karena performanya besar, talentanya besar, performanya kecil ya, rendah ya. Nah, ini sebagai contoh program pengembangan talenta, ya biasanya kalau di Astra menggunakan Individual Development Planning, ya IDP. Nah, saya lanjutkan lagi aja ya Mas Agung ya. Ini tanggung ini Mas Agung. Nah, kemudian bagaimana program pengembangan talenta, ya? Ini sebenarnya ada 3 model untuk melakukan pengembangan talenta, ya. Kita bisa melakukan coaching, bisa melakukan special assignment, dan juga bisa melakukan training. Ya, nah ini di era digitalisasi ini alat-alat digital bisa kita gunakan ya, bisa kita gunakan untuk pengembangan talenta tersebut. Ya. Nah, karena alat-alat dengan penggunaan alat-alat ini tidak terbatas oleh waktu dan juga jarak ya. Jadi bukan sebuah alasan misalkan ya kita mempunyai banyak perusahaan gitu kemudian karena jarak gitu kita tidak bisa melakukan program pengembangan ya. Sebagai contoh di perusahaan tambang gitu, kontraktor tambang. Ini juga ada yang dari Terakindo ya. Terakindo itu mempunyai cabang yang banyak di seluruh Indonesia. Ya, ini dengan menggunakan teknologi ini saya kira bisa juga melakukan coaching di HR yang berada di Jobset. Nah, ini sebagai contoh untuk program melakukan coaching ini Mas Agung ya. Ini sebenarnya software untuk coaching ini juga sudah banyak kalau saya lihat ini ya, sudah banyak dilakukannya. Walaupun belum kita pakai, ini sebenarnya secara software aplikasi sudah ada ya. Secara sederhana menggunakan Zoom, menggunakan WA itu juga bisa digunakan ya. Tapi software aplikasi sudah banyak ini. Nah, ini secara teknis saya kira Bapak Ibu sekalian sudah tahu tentang coaching ya. Pada dasarnya ini adalah sebuah program umpan balik pengembangan dari atasan ke bawahan. Ya, ini semuanya nggak akan saya bacakan Mas Agung karena nanti biar biar lari kepada yang teknis saja. Ya, ini prosedur coaching, ya ini bisa pada dasarnya ya bisa menggunakan software digital. Nah, kemudian ini agenda coaching pada dasarnya adalah mereview untuk pelaksanaan program kerja bawahan. Ya. Kerja bawahan, kemudian mendiskusikan tantangan dan solusi untuk kerja ya optimal. Biasanya coaching itu dalam penilaian KPI dilakukan di awal tahun ya, pertengahan dan juga di akhir tahun. Ini umpan balik pengembangan kompetensi bawahan itu bisa juga disampaikan dalam coaching ya. Oke, berikutnya tentang job assignment. Nah, job assignment kalau dulu di Astra itu ada perbedaan. Special assignment dan special project assignment. Yang membedakan adalah waktunya. Kalau special assignment ini waktunya pendek, kalau special project assignment itu adalah waktunya cukup lama. Ya, dan biasanya lintas departemen. Ya, ini special assignment ya. Di era digital ini ada baiknya Bapak Ibu sekalian. Ini juga menggunakan alat-alat ya, yang menggunakan alat-alat digital ya. Sekarang ini udah ada big data, ya, juga ada digital marketing tools, mastery, ya, bisa Anda pakai ini. Kemudian untuk program pelatihan, arah kebijakan pelatihan, ya, di era digital ini, modul-modul pengembangan soft skill berbasis digital, misal ya diarahkan ke sana ini Bapak Ibu sekalian ya, pelatihan diarahkan pada modul-modul pengembangan soft skill berbasis digital. Ya, misal problem solving, communication, analyzing, decision, ini bisa menggunakan alat-alat
digital. Nah, pelatihan-pelatihannya ada baiknya diarahkan ke sana. Oke, saya kira itu dulu Mas.